Dan harusnya Jokowi mengerti bahwa kalau dia ditolak oleh PDIP, bagaimana mungkin diterima oleh Gerindra kan? Masa barang bekas PDIP diterima oleh Gerindra? Kira-kira begitu kasarnya kalau kita mau pakai satira. Langkah Aguan melakukan wawancara dengan Tempo adalah wujud kepanikan. Kenapa Aguan harus membuka borok IKN beserta Jokowi secara tiba-tiba? Faktor pertama adalah adanya indikasi Presiden Prabowo akan memilih lebih mesra dengan Haji Hisam. Ada orang bilang, Pak Presiden, maaf mengganggu hari liburnya, tapi kita diserang nih sama negara tetangga, apa yang kita mesti lakukan? Masa Presiden ngomong, ya enggak tahu, nanya saya. Jokowi adalah penyandera, penjajah, dan penjahat. Hampir semua menteri dan aparat berada di bawah kendali dirinya. Ia bukan sekedar seorang presiden, tetapi bos mafia. Cara kerja mafia digunakan untuk menundukkan lawan dan kawan politiknya. Kalau urusan nggak enak, Hokage 8 yang langsung turun. Kalau urusan yang enak, kayak bagi-bagi susu, makan gratis, yang muncul wakilnya. Kasihan ya rakyat di negeri Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kita akan membahas ya soal Pak Joko Widodo yang sekarang sudah tidak lagi di PDIP. Nah teman-teman semua, beliau akhirnya bertemu dengan Pak Prabowo dan banyak juga yang mengatakan bahwasanya welcome terhadap Pak Jokowi jika akan masuk ke partai gitu ya, entah itu ke Gerindra dan yang lainnya. Tapi teman-teman semua, menurut pandangan dari Bung Rocky Gerung malah justru tak akan ada yang mau dimasuki oleh Pak Jokowi. Karena mana ada sih yang mau barang bekas, kurang lebih seperti itu Bung Rocky Gerung mengatakan. Apakah karir dari Jokowi benar-benar akan habis? Karena beliau sudah tak ada lagi kekuatan guys. Dan juga ya baru-baru ini rame di tempo.co yang mengatakan bahwasanya bos Sedayu yaitu Aguan sudah buka suara. Menurut Aguan Sugianto, ia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah, kata Aguan seraya terbahak. Kami mesti menjaga wajah presiden. Wah, kalau sudah ada yang mulai buka suara, ini pertanda apa ya guys? Sepertinya kalau dilihat-lihat juga kekuasaan dari Pak Prabowo ini beda dengan Pak Jokowi ya. Apalagi kita melihat banyak sekali bertebaran di media sosial. Sekarang itu kalau ada rakyat yang terzolimi ya, langsung bikin video dan di situ nanti akan ada akun Gerindra yang berkomentar. Dari situ nantinya akan ditelusuri apa sih yang salah di desa tersebut dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gua semenjak Pak Prabowo menjadi presiden, semua itu berbeda 190 derajat. Tentu kepemimpinan dari Pak Jokowi yang banyak sekali orang mengatakan banyaknya kejahatan dan juga rusaknya moral etika itu akan menjadi serangan balik untuk Pak Jokowi sendiri. Nah nanti kita akan lihat ya komentar dari Bung Rocky Gerung dan juga para netizen. Oke teman-teman semua, sebelumnya kita lihat dulu candaan dari Bung Panji yang tentunya keren guys. Ini dia. Saya selalu ditanya, kenapa sih Panji selalu ngebahas Gibran jadi presiden? Emang Gibran nggak boleh jadi presiden? Boleh jadi presiden, tapi nunggu aja. Kenapa harus buru-buru ngubah aturan? Ulang tahun aja beberapa kali lagi, terus juga nyampe ke yang umurnya sesuai. Cuman kenapa mesti buru-buru? Tapi kayaknya anaknya Pak Jokowi ini emang nggak ngerti kata nunggu deh. Kaisang aja baru beberapa hari masuk partai udah langsung jadi ketua umum partai. Apa itu nunggu? Nggak ngerti mereka. Anak-anak Pak Jokowi kalau naik kendaraan, ngeliat ke pinggir jalan, segitu ada orang-orang berdiri di pinggir jalan, dia nanya sama stafnya, itu orang-orang pada berdiri di pinggir jalan pada ngapain? Oh itu lagi nunggu angkot Pak. Apa itu? Kayak kendaraan umum tapi kecil. Bukan nunggu, apa itu nunggu? Saya nggak ngerti nunggu, apa itu nunggu? Anak-anak Pak Jokowi kalau belanja online, transaksi sukses, tiba-tiba di depan ada yang teriak, paket, udah nyampe. Nggak pakai nunggu, belanjanya langsung. Serba cepat, instan kalau anak Pak Jokowi. Dan inilah yang membuat saya jadi sering banget ngebahas politik. Termasuk juga Bapak Prabowo Gibran. Bapak Prabowo Subianto maksudnya. Masih kita ingat beliau pidato, masih bisa ditemukan juga videonya. Beliau pidato bilang, saya tidak akan ikut campur di pilkada. Saya nggak ikut cawe-cawe di pilkada. Saya yakin Pak Jokowi juga nggak akan cawe-cawe di pilkada. Waduh, Pak Jokowi udah bukan cawe-cawe lagi. Saya baru tahu kalau Pak Jokowi J-nya tuh just tip, saya baru tahu tuh. Lihat nggak videonya? Saya titip Denpasar, saya titip Makassar, saya titip Blora, Ketungombo, titip aja semuanya. Semuanya dititipin. Ternyata Pak Jokowi J-nya just tip. O-nya, oh my God. Yeah.
Makanya saya bingung gitu, terutama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kemarin suratnya keluar di masa tenang, di minggu tenang surat ajakan untuk memilih salah satu paslon itu muncul. Saya pikir ngelasnya adalah itu tanda tangannya dipalsukan. Ternyata Riza Patria sendiri yang bilang emang itu beliau, tapi kan itu dibuatnya pas masih masa kampanye. Lah, siapa yang mempertanyakan kapan dibikinnya? Yang kita pertanyakan kan kapan disuguhkannya. Nggak ada yang peduli itu dibikinnya kapan. Kecuali Pak Riza Patria lagi ngomongin masak opor. Nah itu kan ada santannya tuh. Itu kan bisa basi. Nah itu penting. Orang beramal, Pak Riza Patria saya makan opor buatan Bapak kok mulus-mulus ya. Oh itu buatan bulan lalu. Kenapa nggak dibilang dibuatnya kapan? Ya, kecuali opor. Nah ini ada lagi nih. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah Pak Prabowo bikin video endorsement kepada calon kepala daerah di belakang berdirinya. Ya, kayak Takeshi Castle kayak ada raja, ada pengawal di belakang. Lamaan dikit ngipas-ngipas yang ada di belakang. Gitu. Dan katanya nggak apa-apa, nggak melanggar aturan katanya, karena dibuatnya hari Minggu katanya. Hari Minggu kan lagi nggak jadi presiden katanya, itu lagi jadi ketua umum partai katanya. Ya ampun, emang hari Minggu mungkin Pak Prabowo nggak masuk kerja, tapi kan jabatannya tetap Presiden Republik Indonesia. Masa hanya karena hari Minggu terus bisa lepas tangan sama tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia? Kan nggak bisa. Kita nggak usah ngomongin Pak Prabowo deh. Kita ngomongin presiden pada umumnya deh. Masa iya weekend lepas tangan sama rakyat Indonesia? Misalnya negara kita diserang hari Minggu. Negara tetangga bilang, kita serang Indonesia yuk. Presidennya Minggu libur. Kita serang gitu kan. Kan bingung kita. Ada orang bilang, Pak Presiden, maaf mengganggu hari liburnya. Tapi kita diserang nih sama negara tetangga. Apa yang kita mesti lakukan? Masa Presiden ngomong, ya enggak tahu, tanya saya. Siasat Pak Jokowi untuk memperoleh dukungan politik sepertinya sudah selesai itu, karena Pilkada DKI terutama jadi penentu, bahkan penentu final tentang berakhirnya genggaman Jokowi terhadap politik. Bahwa dia bisa menang di Sumatera Utara maupun di Jawa Tengah itu hal yang mudah untuk diterangkan, karena aktivitas politik di dua tempat itu betul-betul dikendalikan dengan kekuasaan jaringan, kekuasaan sprindik bahkan, dan kekuasaan uang. Tetapi Jakarta menjadi satu pertaruhan yang akhirnya merumuskan atau menyimpulkan bahwa Jokowi sudah selesai, dan itu sebetulnya tanda yang paling jelas dari keinginan publik untuk mengakhiri pengaruh Jokowiisme di dalam politik Indonesia itu. Kita mulai memasuki satu era untuk mulai membayangkan bahwa politik akhirnya harus didasarkan pada etika publik, dan Presiden Jokowi adalah contoh paling buruk atau satu-satunya contoh buruk pasti tentang bagaimana etika politik itu diabaikan. Berbohong, berkhianat pada partainya sendiri, kan itu satu sinyal atau bahkan satu penanda sejarah bahwa beliau betul-betul tidak paham tentang apa itu etika publik itu. Jadi kemungkinan Jokowi akan dapat dukungan partai, yaitu juga sekedar percakapan di dalam dirinya sendiri kan. Gerindra pasti tidak akan memberi kesempatan pada Jokowi untuk masuk ke dalam partai itu tuh, karena dianggap bahkan adanya Gibran di situ kendati bukan anggota partai tapi bagian dari keluarga kekuasaan presiden, itu jadi batu sandungan, jadi beban psikopolitik dari Gerindra, karena terus Gerindra akan dipersoalkan terutama oleh netizen tentang kehadiran Gibran di situ tuh. Jadi kita mulai melihat bagaimana satu kekuasaan yang dibangun dengan arogansi ditegakkan dengan memanipulasi alat-alat kekuasaan negara itu akhirnya terpapar atau menggeletak begitu saja. Keterangan Pak Dasko bahwa Gerindra belum memikirkan posisi Jokowi itu penanda halus bahwa Gerindra sebetulnya menolak. Dan harusnya Jokowi mengerti bahwa kalau dia ditolak oleh PDIP, bagaimana mungkin diterima oleh Gerindra kan? Masa barang bekas PDIP diterima oleh Gerindra? Kira-kira begitu kasarnya kalau kita mau pakai satir. Nah itu teman-teman semua penilaian dari Bung Rocky Gerung. Mantap ya. Satirnya itu ngena banget gitu loh. Dan memang iya, Pak Jokowi kan sudah tidak punya kekuatan politik lagi. Beliau sudah bukan kader dari partai politik ya kan, bukan juga pemilik partai politik.
Jadi ya apa yang nantinya akan beliau lakukan gitu loh. Ya beliau cuma ada Gibran Rakabuming yang menjadi wakilnya Pak Presiden. Ya kita tahu juga bahwasanya wakil itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Presidennya gitu. Jadi kekuasaannya ya terbatas juga gitu loh. Nah lalu bagaimana soal Aguan yang akhirnya berbicara kepada Tempo gitu semua? Kita lihat videonya. Jokowi adalah penyandera, penjajah, dan penjahat. Hampir semua menteri dan aparat berada di bawah kendali dirinya. Ia bukan sekedar seorang presiden, tetapi bos mafia. Cara kerja mafia digunakan untuk menundukkan lawan dan kawan politiknya. Jokowi bukan profil negarawan, tetapi penipu, pembohong, dan dajjal munafikun. Sekelas Prabowo, mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat mati kutu seperti kerbau dicocok hidungnya. Setelah jadi presiden, kabinetnya diatur-atur, dipanggil ke Solo untuk menghadap, menutup mata atas cacian dan hinaan anaknya. Pura-pura tak peduli Fufafa, Bahlil menjadi Bahlul, mewanti-wanti agar tidak berurusan dengan Raja Jawa. Bahlil seperti menggambarkan Jokowi itu demit atau genderuwo yang menakutkan. Ketum partai bertekuk lutut tidak berani mengangkat muka. Setelah Nasdem terakhir, PKS bersujud ikut memuji keberhasilan Jokowi. Jangan tanya PAN, PKB atau P3, Golkar jauh lebih dulu. PDI yang menciptakan monster Jokowi setelah dikhianati juga tidak berdaya untuk melawan. Mengecam sebentar kemudian berbasa-basi menghindar untuk berurusan serius. Ketua DPR Puan Maharani dalam cengkeraman sekurangnya tersandera. Pasca lengser dari jabatan presiden 20 Oktober lalu, jaringan laba-labanya tetap dibuat dan dipasang. Masih berusaha untuk menguasai semua. Lucu, menteri-menteri Prabowo masih sowan dan minta nasihat ke Solo. Jokowi permanen sebagai bos mafia, memilih mana yang harus dihabisi dan dipertahankan. Ada 3 nama yang sedang dicoba untuk ditundukkan, yaitu Tom Lembong, Said Didu, dan Hasto Kristianto. Tom Lembong disangkakan dalam kasus kebijakan impor gula, kebijakan yang sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan lainnya, bahkan dengan tonase yang jauh lebih besar. Tom dikriminalisasi untuk memukul Anies Baswedan. Tom melawan meski ditahan. Ia nyatakan kebijakan impor gula itu atas sepengetahuan atau menjalankan perintah Jokowi. Said Didu dilaporkan oleh Kades Blimbing yang membela Aguan dalam pembangunan PIK 2. Tuduhan melanggar Undang-Undang ITE dinilai mengada-ada. Yang jelas itu adalah upaya untuk meredam sikap kritis Didu yang lantang membela rakyat dari penggusuran dan pemilihan tanah rakyat dengan harga murah. Said Didu manusia merdeka melawan Aguan pengusaha pilihan Jokowi. Mediasi yang ditawarkan ditolak Didu mentah-mentah. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, diperiksa kasus Harun Masiku cerita hukum lama sebagai tabungan politik baru. Wawancara terakhir dengan Koni, Raka Hundini menyulut semangat Hasto untuk siap melawan Jokowi dan pasukan partai coklatnya Listio Sigit. Hasto siap membongkar peran Jokowi dalam menghalangi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Jika ketika tokoh tersebut serius melawan kejahatan rejim dengan terus membongkar konspirasi Jokowi dalam menipu dan membodohi rakyat, maka benih pemberontakan telah ditaburkan, akan tumbuh membesar bersama semangat rakyat yang sudah lama jengkel dan muak pada perilaku politik Jokowi dan kroninya. Jokowi tidak cukup turun dari jabatan karena faktanya meski tidak menjabat sebagai presiden, ia masih mampu menguasai semua. Jokowi harus dibuat tidak berdaya, ditumbangkan, dan diadili agar dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya. Jokowi adalah sumber masalah. Selama Jokowi leluasa bertindak, maka masalah bangsa ini akan terus membelit. Pemberontakan tokoh telah dimulai dari orang dekat hingga oposisi. Tom, Didu, dan Hasto mengebrak. Anies dengan aksi dukung Pramdul melakukan perlawanan pula. Gumpalan oposisi akan semakin berani untuk menggergaji Jokowi. Selama Jokowi masih merajalela, jangan harap negara akan berjalan normal. Sikap yang paling bijak adalah dengan segera menghentikan langkahnya. Penghentian itu secara revolusioner. 9 naga kuasai Indonesia itu hanya mitos. Faktanya, pemegang saham tertinggi di republik ini adalah para elit beserta ningrat politik. Bahwa 9 naga tak tersentuh oleh hukum, betul. Tapi bukan berarti mereka sepowerful itu. Langkah Aguan melakukan wawancara dengan Tempo adalah wujud kepanikan. Kenapa Aguan harus membuka borok IKN beserta Jokowi secara tiba-tiba? Faktor pertama adalah adanya indikasi Presiden Prabowo akan memilih lebih mesra dengan Haji Hisam, alih-alih Taipan Jakarta.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa tangan kanan Haji Hisam di dalam kabinet merah putih. Kemudian faktor kedua adalah proyek PSN di PIK 2 yang terancam batal, sehingga memaksa Aguan harus klarifikasi ke publik. Apakah usaha Aguan untuk mencari sekoci ke pemerintahan baru berhasil? Menarik untuk kita simak apa langkah Prabowo selanjutnya. Masa Jokowi dijagain Aguan, ini pasti hoax nih. Gua sebagai Jokowi sejati nggak percaya. Investor IKN itu banyak banget, bejibun sampai luar negeri itu juga masuk ke situ. Nggak mungkin kita dibohongin Pak Jokowi. Ayo buzzer nih, kita bela Pak Jokowi sampai mati ya. Ayo dong bela, kalau berani. Nah ini akhirnya dibongkar juga oleh Aguan, seorang pengusaha yang bisa dikatakan juga sebagai oligarki. PT Agung Sedayu Group membongkar bahwa investor-investor yang asing yang dikatakan di IKN itu hanyalah pepesan kosong ya dari Pak Jokowi. Dia juga harus menjaga wajah presiden ya, dibongkar di Tempo. Majalahnya ya baru saya pesan ini, mudah-mudahan besok nyampe ya. Tapi saya kira percuma ya, informasi ini dibongkar ya, cukup tahu kita-kita aja yang mau baca gitu. Orang-orang nggak baca gimana cari dapat informasinya? Hah? Berarti bener dong, maunya dituduhkan selama ini memang ngomong kosong. Jadi gini guys ya, kalau mau ada perubahan itu kita sepertinya harus ke pelosok-pelosok desa mainnya guys. Memang kita harus masuk-masuk ke pelosok desa. Kalau orang-orang kota mungkin udah pada tahu semua. Ya, yang di pelosok-pelosok, di hutan-hutan, ini yang perlu tahu guys. Jadi progresnya ke depan, kalau 2029 mau ada perubahan, kita harus mulai dari desa-desa dan pelosok-pelosok. Ya, orang-orang harus sadar. Gitu guys. Malu dong, malu dong. Partai Gerindra. 9 naga aja udah ninggalin Jokowi. Masa sekelas presiden, masih jadi anak buahnya Jokowi? Harga diri lu mana Partai Gerindra? Mana, tunjukkan dong. Yang katanya macan kok pakai kabinet segemuk itu. Kalau macan berani 1 lawan 1, bukan gerombolan. Paham? Sepanjang sejarah Indonesia, kabinetnya harimau lebih banyak daripada kabinet-kabinet lain. Katanya harimau, kabinetnya aja gemuk. Aduh, mana katanya macan? Katanya macan, kabinetnya aja gemuk. Masa? Tunjukkan dong mana macannya. Kabinet gemuk isinya titipan Jokowi seabrek. Salam waras. Ini gue baru dikasih tahu info A1 dari teman gue yang ada di negeri Konoha. Pilkada di Konoha kan udah kelar. Nah, Wakanda yang posisinya sebagai ibu kota Konoha ternyata nggak berhasil ditaklukkan sama orangnya Hokage 7. Nah, kemarin itu Hokage 7 nyamperin Hokage 8 dengan alasan makan-makan. Nah, Hokage 8 diminta bilang kalau dia yang ngundang Hokage 7 untuk makan-makan, padahal masih baliknya. Nah, ada beberapa poin penting yang diminta sama Hokage 7 itu. Yang pertama, dia bilang makasih ke Hokage 8 karena udah ngebantuin mantu dan orang-orangnya dia menang pilkada di banyak wilayah Konoha. Yang kedua, dia minta bantuan ke Hokage 8 untuk mengambil alih partai terbesar di Konoha. Yang kebetulan partai terbesar di negeri Konoha itu warnanya merah juga. Ya, miriplah dengan Indonesia. Kabarnya dia minta bantuan secara politik dan permainan hukumnya aja. Untuk urusan teknis, katanya biar dia yang handle. Karena dia bakalan pakai kaki tangannya yang masih ada di dalam partai terbesar itu. Yang ketiga, dia minta Hokage 8 itu membantu sapu bersih kemenangan pilkada di Pulau Waja. Pulau Waja adalah pulau dengan penduduk terpadat dan terbanyak di negeri Konoha. Secara nggak langsung, itu artinya dia diminta untuk mengotak-atik hasil suara di Wakanda supaya kemenangan yang didapat lawan orangnya Hokage 7 bisa batal dan lanjut putaran kedua.
Terus ntar dikondisiin yang menang adalah orangnya Hokage 7. Tapi katanya permintaan itu langsung ditolak secara halus sama Hokage ke-8. Sedangkan permintaan yang lain juga belum diiyain. Dan kayaknya sih nggak diiyain juga. Nah, yang keempat, dia minta untuk dibikinin surat penugasan khusus buat anaknya Hokage 7 yang jadi wakil di pemerintahan sekarang supaya bisa ngasih perintah langsung ke beberapa kementerian saat ini. Ya, kalau gue perhatiin, di Konoha sekarang-sekarang itu agak gimana gitu pembagian tugasnya. Kalau urusan nggak enak, Hokage 8 yang langsung turun. Kalau urusan yang enak, kayak bagi-bagi susu, makan gratis, yang muncul wakilnya. Kasihan ya rakyat di negeri Konoha. Untung di Indonesia nggak kayak gitu. Dah, segitu aja sekilas infonya. Apa lo?